Salam kenal dari kami. Ada seorang pria gara-gara mencari ayat tentang setan dalam Al-Quran. Malah pria ini masuk Islam. Ini kisah seorang pria asal Jerman bernama Bobby Risto usia 30 tahun. Ia yang menantang ayat Allah hingga berujung mualaf. Pria ini keturunan Makedonia Utara. Bekas Makedonia Utara masih berada di bawah kekuasaan negara bagian Yugoslavia. Dan nenek moyangnya adalah budak Nazi yang bergabung dengan komunisme. Mereka dulu memeluk Kristen Ortodoks, dan diam-diam dibaptis. Karena agama lain dilarang pada saat itu, meski hidup memiliki agama. Namun Bobby mengaku dalam podcast YouTube-nya bersama @janteslovak Muslim, yang juga masuk Islam dari Slovakia, bahwa sebenarnya dia tidak menjalankan agamanya. Ini karena keluarganya yang sekuler itu. Saat berusia 20-an, Bobby mulai terjebak dalam obat-obatan psikedelik, bahkan, dia juga nekat pergi ke Amazon hanya untuk mencari minuman ayahuasca, yang dianggap suci oleh sebagian orang di wilayah tersebut. Sebelum masuk Islam, dia bahkan tidak pernah sekalipun terpikir untuk membaca Al-Quran seumur hidupnya, terutama sebagai seorang Kristen Ortodoks. Apalagi dalam pandangannya, Islam memiliki sejarah buruk di Balkan. Islam saat itu menjadi musuh bebuyutan orang Kristen. Orang Slavia di Balkan adalah Ortodoks, sementara orang Albania dan Bosnia sebagian besar adalah Muslim Sunni. Di masa lalu, ada begitu banyak konflik antara orang Slavia dan Albania. Sebagai orang Makedonia, dia tumbuh dengan membenci orang Albania. Hal ini dikarenakan orang Albania sudah dianggap sebagai musuh. Tentu saja, Balkan memiliki sejarah yang hebat, karena Makedonia berada di bawah kekhalifahan selama lebih dari 500 tahun di bawah kekuasaan Ottoman. Hal ini memicu banyak kebencian terhadap Islam. Dia mengaku tidak pernah mau membaca Al-Quran. Bobby juga sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Namun saat mengunjungi Amazon, Bobby malah menemukan keesaan Tuhan di sana. Ini pertama kalinya hati Bobby terketuk dan mempertanyakan tentang agamanya sendiri. Dalam proses pencariannya, Bobby menemukan gaya hidup veganisme yang membawanya ke berbagai agama seperti Hindu, Buddha, dan agama lain. Dia juga tertarik dengan okultisme kalender Maya. Meski dia tidak meninggalkan agamanya selama 10 tahun terakhir, dia memulai hidup nomaden sejak tahun 2014, meninggalkan Jerman ke Australia, lalu Indonesia, Thailand, dan kemudian kembali ke Australia dan Selandia Baru, kemudian ke Amerika Selatan, lebih tepatnya ke Machu Picchu di Peru. Dia merasa banyak tempat yang dikunjungi dengan berbagai kebudayaan yang berbeda, tetapi menurutnya hanya aliran sesat yang banyak ditemui. Sampai suatu ketika ia merasakan kerinduan akan keberadaan Tuhan. Kemudian Bobby mulai mendalami agamanya. Namun banyak pertanyaan dalam agamanya yang tidak dapat ia jawab dalam hal-hal rohani, terutama resolusinya tentang ketidakesaan. Meskipun ia menanyakannya kepada ayahnya, dia berusaha keras mendalami ini semua selama 2 tahun. Tetapi semakin lama dia berusaha mencari, semakin tidak dapat menemukan jawaban yang masuk akal. Kemudian dia memperhatikan bahwa banyak pengikutnya memintanya untuk membaca Al-Quran. Selain itu, kemudian Bobby mulai menonton video orang-orang yang menentang Islam, termasuk David Wood, yang sangat menentang Al-Quran. Tapi yang dia temukan justru sebaliknya. Dia malah tercengang setelah membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Ternyata jawaban atas pertanyaan ini ada di dalam Al-Quran. Pertama, dia heran karena setiap surat yang dia baca selalu diawali dengan pujian kepada Tuhan. Tapi yang dia temukan justru sebaliknya. Dia malah tercengang setelah membuka terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya. Ternyata jawaban atas pertanyaan ini ada di dalam Al-Quran. Pertama, dia heran karena setiap surat yang dia baca selalu diawali dengan pujian kepada Tuhan. Ini sangat penting bagi Bobby, karena memuji Tuhan adalah bentuk pelayanan diri atau penghambaan bahwa dia adalah satu. Kemudian beberapa ayat Al-Quran yang membuat Bobby tercengang diantaranya adalah banyaknya ayat yang menyebutkan bahwa jika Allah berkehendak, maka dia akan menciptakan satu umat saja. Namun Allah tidak melakukan itu. Dalam ayat lain di Al-Quran Bobby menemukan alasannya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 48. Bobby juga tidak dapat menemukan apa yang disebut David Wood, tapi itu berisi banyak instruksi sederhana. Sejak saat itu, Bobby mulai percaya bahwa keesaan Tuhan itu benar. Dia hanya membutuhkan waktu lebih untuk mempelajari Islam lebih jauh. Bobby semakin ingin mengenal Islam. Dia mulai mempelajari hadis dari berbagai sumber, hingga Bobby membuat pengakuan tegas beberapa waktu lalu. Bobby mengunggah video terbarunya ke saluran YouTube miliknya, dan mengucapkan syahadat di depan Syekh Usman Farok di sebuah masjid. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang menyangka bahwa niat buruk Bobby sejak awal untuk mengungkap keburukan dan kesalahan yang diajarkan dalam Al-Quran pada akhirnya justru berujung menemukan kebenaran dalam kehidupan. Yang kedua, seorang pria bernama Rodrigo Nascimento. Ia petarung UFC asal Brasil jadi mualaf. Kabar membahagiakan kembali terdengar dari dunia olahraga MMA. Rodrigo Nascimento, seorang petarung Ultimate Fighting Championship, UFC, memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Mungkin banyak orang tidak mengenal pria bernama lengkap Rodrigo Nascimento Ferreira. Namun bagi publik pecinta olahraga MMA Brazil, tempat pria itu berasal, namanya tidaklah asing. Rodrigo Nascimento adalah atlet bela diri campuran Brasil yang berkompetisi di divisi kelas berat dari Ultimate Fighting Championship. Ia lahir di Belo Horizonte pada tanggal 26 November tahun 1992. Rodrigo Nascimento bertemu gurunya, Everton Rabelo de Andrade, di LAN saat bermain video game. Andrade mengajar anak-anak dan pemuda seni bela diri di kota, dan mengundang Nascimento untuk menjadi bagian dari tim. Pada Oktober tahun 2010, Rodrigo remaja bergabung dengan Sasana Andrade dan memulai karir manya. Seni bela diri awal yang dipelajari Rodrigo adalah Jiu-Jitsu Brasil yang terfokus pada pertarungan lantai yang pertama kali dipopulerkan di Brasil. Memulai karir profesionalnya pada tahun 2012, 2 bulan setelah kematian mentornya, Nascimento mendapatkan rekor sempurna 8-0 di kancah seni bela diri campuran regional Brasil, mengalahkan lawannya dalam 8 pertarungan, 4 dengan kuncian dan 2 dengan TKO. Petarung berjuluk Yogi Bear tersebut diundang ke Dana White's Contender Series 22 dan menghadapi Michal Martinek pada tanggal 30 Juli tahun 2019. Dia memenangkan pertarungan melalui arm triangle di babak pertama, mendapatkan kontrak UFC dalam prosesnya. Mualaf berkulit hitam ini lantas memulai debutnya di UFC menghadapi Donotel Mayes pada tanggal 16 Mei tahun 2020 di UFC di ESPN, Overeem vs. Harris. Ia memenangkan pertarungan melalui kuncian telanjang belakang ronde kedua. Kita doakan semoga Rodrigo Nascimento dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya. Setelah datang kabar yang sangat menyejukkan datang dari Ultimate Fighting Championship, UFC, salah satu petarung mereka, yakni Rodrigo Nascimento Ferreira dikabarkan memeluk agama Islam dan menjadi mualaf. Menurut laporan Ball News, Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023, petarung kelas berat asal Brasil tersebut tidak menjelaskan alasannya memeluk agama Islam. Namun demikian, dalam laporan yang sama, Rodrigo memutuskan memeluk agama Islam setelah menghabiskan banyak waktu mempelajari dan meneliti agama. Tekad Rodrigo untuk masuk Islam membuat banyak orang mulai membicarakannya. Di media sosial, foto dirinya sedang berbincang dengan seorang pakar Islam pun menjadi trending. Foto-foto itu tersebar setelah Said Saparov membagikannya melalui akun media sosial Instagram pribadinya. @Said_Saparov, Jumu'ah adalah hari terbaik. Tagar Alhamdulillah saudara kita menjadi seorang muslim hari ini @Zekolmeya. Tulisnya dengan menyertakan foto Rodrigo saat tengah berada di masjid. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.